Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Probolinggo. Assalamualaikum. Di ujung kulon Kabupaten Probolinggo ada makam seorang wali yang tak banyak dikenal orang atau tak banyak orang mengetahuinya. Makam tersebut terletak di Desa Sumber Kramat, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. Kecamatan Tongas adalah kecamatan terakhir ujung kulon dari Kabupaten Probolinggo, yaitu perbatasan antara Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan. Dari pertigaan lampu merah Tongas arah ke selatan jurusan Gunung Bromo dengan jarak kurang lebih 5 km. Untuk mencapai ke tempat makam tersebut harus berjalan kaki melalui jalan setapak penuh semak-semak dan sangat licin. Inilah kita mulai memasuki area jalan setapak tersebut. Sangat sulit untuk dilalui dan sangat bahaya. Harus ekstra hati-hati. Di sisi lain, konon kabarnya banyak ular-ular berbisa. Tak banyak orang datang ke lokasi ini, mungkin karena medannya sangat sulit. Hanya orang-orang tersebut atau keturunannya yang sering datang ke sini, mungkin dengan harapan mengharap barokah beliau. Di samping kita melewati jalan yang sangat berbahaya, di depan sana kita harus menyeberangi sungai, yang mana sungai ini kabarnya sangat berbahaya dan sangat astral sekali. Terkadang sungai ini sangat kering di musim kemarau, dan terkadang ada banjir yang terkadang datang secara tiba-tiba dan sering makan korban. Kita ikuti video ini, betapa sulitnya untuk mencapai ke makam beliau. Ini mulai turun, nampak dasar sungai yang ada sedikit air, mungkin sisa-sisa air hujan dari kemarin-kemarin. Ini segenap rombongan mulai mendekati sungai tersebut, dan semua kayak sudah kelelahan, mungkin untuk bersih-bersih kaki dan memilih tempat yang dangkal untuk menyeberangi sungai ini. Selain jalannya sangat berbahaya, di sisi lain pemandangannya sangat bagus sekali, sangat indah. Jarang kita temui tempat-tempat kayak gini. Kedalaman sungai ini mungkin kalau diukur dari dasar sungai ke permukaan tanah kira-kira 30 meteran. Kalau kita mau ke makam tersebut, kita harus naik turun. Di sini kita mau menyeberang dan kita harus hati-hati memilih yang sangat dangkal. Kita harus saling membantu untuk menyeberangi sungai tersebut karena aliran airnya sangat deras sekali dan licin. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa terbawa arus air tersebut. Sedangkan di sungai ini banyak bebatuan, sangat berbahaya. Setelah kita menyeberang sungai, kita mulai naik dari dasar sungai ke tempat makam tersebut. Masih agak jauh lagi, kita masih cari jalan setapak untuk melaluinya, dan sangat licin sekali.
Makam tersebut adalah makamnya Pujuk Bungkel. Menurut narasumber bahwa Pujuk Bungkel itu adalah darah Madura atau keturunan dari Batu Ampar Madura. Beliau ada 4 bersaudara, yaitu 1 Pujuk Julkasan, 2 Pujuk Dimo, 3 Pujuk Bungkel, 4 Pujuk Sarnadi. Keempat orang itu adalah putra dari Pujuk Ampih, yang mana Pujuk Ampih itu dimakamkan di Desa Melaten, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Pujuk Ampih itu putra dari Pujuk Remah Madura, yang mana Pujuk Remah itu ada 3 bersaudara menurut cerita orang-orang di sekitar, yaitu 1 Abu Samsudin atau yang dijuluki dengan Pujuk Latong, yang kedua Nyai Asmani atau yang dijulukin Pujuk Remah, yang ketiga adalah Yai Abdullah yang dijuluki Pujuk Gembaran. Pujuk Latong dan Pujuk Remah dia dimakamkan di Pulau Madura, sedangkan Pujuk Gembaran itu dimakamkan di daerah Tongas, juga dekat dengan makam Pujuk Bungkel. Mungkin kalau Anda ke Pulau Madura berziarah akan tahu tentang makam Pujuk Remah dan Pujuk Latong. Ini kita udah nyampe, rombongan udah nyampe ke makam Pujuk Bungkel. Kayaknya udah semua kelan menelusuri jalan yang sangat sulit. Di sini banyak nyamuk juga karena tempatnya yang jauh dari pemukiman warga. Ntar lagi kita mau masuk, kita harus nyapu-nyapu, bersih-bersih dulu karena tempatnya masih agak kotor. Di sini rombongan kita akan mengganti kain putih pembungkus dari batu nisan beliau. Kita bisa saksikan bersama. Ini awalnya pembungkus kain batu nisannya udah mulai agak kotor. Nah, makanya rombongan ini akan menggantinya. Biasanya yang sering mengganti adalah darah dari beliau atau ada keturunan dari beliau. Rombongan ini sebelum mengganti kain putih pembungkus batu nisan itu harus minta izin dulu. Dia pakai media bakar dupa untuk mohon izin akan menggantinya kain putih itu. Ini yang harus diganti dari batu nisan yang di kepala dulu. Nampak jelas. Kain yang lama masih diambil, dilipat, akan dibawa pulang. Biasanya dicuci bersih, putih kembali. Biasanya digunakan untuk sorban atau alas untuk sholat, mungkin dengan harapan mengharap barokah dari beliau. Ini mulai nampak, mulai pegang kain putih, dah dibersihkan dulu batu nisannya, dan mulailah kain putih yang baru yang masih bersih ditutupkan ke batu nisan. Ini cara untuk menutupi, dilipat sedemikian rapi. Kita sambil ikuti cara untuk menutup batu nisan.
dilipat serapi mungkin. Ini batu nisan yang terletak di kepala beliau. Ini dibantu rombongan yang lain untuk melipatnya. Bikin lipatan sebagus mungkin. Habis dilipat dikasih tali, mungkin biar lipatannya nggak berubah. Udah selesai di kepala, di batu nisan kepala udah selesai, dikasih kain putih. Ini mulai membuka kain yang lama di bagian kaki, dan juga kainnya dilipat juga, dibawa pulang juga. Sangat kotor sekali, bercampur debu-debu, bercampur tanah. Dilipat dan penggantinya ini mulai dibuka juga penggantinya. Dan rombongan akan mulai memasang kain putih yang berada di batu nisan yang bertepat di kaki beliau. Biasanya tiap tahun diganti, dan kain bekasnya dibawa pulang, dibersihin juga, mungkin dikoleksi atau gimana. Yang jelas rombongan ini mengharap barokah dari beliau. Setelah pembungkusan atau mengganti kain putih penutup batu nisan, pertemuan kita cukupkan sampai di sini dulu, karena rombongan akan menghadiahkan Fatihah buat beliau. Adalah pucuk bungkel, mungkin dengan mengharap barokah dari beliau. Sampai di sini sedikit informasi dari kami, semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.